Mengapa si narsistik selalu ingin dikagumi dan dipuji? Kekaguman adalah rasa hormat dan persetujuan. Pujian adalah ungkapan persetujuan atau kekaguman terhadap seseorang atau sesuatu. Si narsistik mempunyai kebutuhan yang berlebihan akan kekaguman dan pujian, dan hal ini membuat berada di dekat mereka menjadi melelahkan. Si narsistik mendambakan kekaguman dan pujian karena dikagumi dan dipuji oleh orang lain memberi mereka suplai narsistik yang mereka perlukan untuk merasa stabil secara emosional, membangun persepsi diri yang positif, dan mempertahankan kepribadian publik yang megah, yang menyembunyikan rasa tidak aman dan kecenderungan kasar mereka. 1. Dikagumi dan dipuji oleh orang lain memberikan suplai narsistik bagi mereka. Suplai narsistik adalah validasi, kekaguman, kepastian, kekuasaan, dan kendali yang diterima si narsistik dari lingkungan sekitarnya. Suplai narsistik memungkinkan mereka merasa stabil secara emosional, membangun persepsi diri yang positif, dan mempertahankan kepribadian publik yang megah. Anda perlu mempelajari suplai narsistik karena ini akan membantu Anda memahami cara kerja narsistik dan selanjutnya menempatkan Anda pada posisi di mana Anda dapat melindungi diri sendiri dan atau memulihkan diri dari pelecehan narsistik. 2. Suplai narsistik membantu mereka merasa stabil secara emosional. Ketidakstabilan emosi si narsistik adalah pendorong perilaku kasar dan manipulatif mereka. Banyak ahli kesehatan mental percaya bahwa narsisme berasal dari masa kanak-kanak dengan pengasuh utama yang tidak tersedia secara emosional, tidak responsif, dan tidak konsisten. Hal ini bisa berarti seorang anak memiliki pengasuh utama yang melakukan kekerasan fisik, misalnya menampar, memukul, atau bisa juga berarti memiliki pengasuh utama yang ketersediaan emosi, daya tanggap, dan konsistensinya tidak sehat, misalnya terlalu berlebihan, terlalu memanjakan, bersikap terlalu protektif, kurang punya batasan. Pola asuh masa kanak-kanak seperti ini mencegah anak-anak mendapatkan validasi, kekaguman, dan kepastian yang mereka perlukan untuk mengembangkan perasaan diri yang positif dan realistis serta memiliki perkembangan kognitif yang sehat. Akibatnya, si narsistik mengembangkan persepsi diri yang sangat negatif dan tidak realistis serta memiliki perkembangan kognitif yang tidak sehat yang merusak stabilitas emosional mereka. Suplai narsistik memberi mereka validasi, kekaguman, dan kepastian yang tidak pernah mereka terima dari pengasuh utama mereka. Suplai narsistik mengisi kekosongan dalam kehidupan mereka dan ini membuat mereka merasa stabil secara emosional. 3. Suplai narsistik membantu si narsistik membangun persepsi diri yang positif. Persepsi diri adalah pandangan seseorang terhadap dirinya sendiri atau terhadap atribut mental atau fisik apapun yang membentuk dirinya. Sekilas, si narsistik tampaknya memiliki persepsi diri yang sangat positif. Mereka biasanya menawan, percaya diri, muluk, pandai bicara, dan sebagainya. Namun kenyataannya, mereka sangat membenci dirinya sendiri. Mereka memiliki banyak sekali pikiran, perasaan, dan emosi menyakitkan yang tertekan dalam diri mereka sehingga mereka menggunakan suplai narsistik untuk mengelolanya. Anda lihat, pengabaian yang diterima oleh si narsistik dari pengasuh utama mereka membuat mereka percaya bahwa mereka tidak dapat dicintai,
tidak diinginkan, tidak mampu, tidak berharga, dan lemah. Sayangnya, perkembangan kognitif tidak sehat yang dialami oleh si narsistik semasa kecil membuat mereka tidak kompeten secara emosional sehingga mereka tidak mampu mengelola pikiran, perasaan, dan emosi yang menyakitkan ini melalui bentuk regulasi yang sehat seperti terapi, penjurnalan, mindfulness, dan lain-lain. Ini adalah masalah besar karena ketidakmampuan mereka memproses dan mengatasi pikiran, perasaan, dan emosi yang menyakitkan mengancam stabilitas emosi mereka. Namun, si narsistik dengan cepat menyadari bahwa mereka dapat memakai mirroring untuk mendapatkan validasi, kekaguman, dan kepastian yang tidak dapat diberikan oleh pengasuh utama mereka dan menggunakannya untuk menciptakan persepsi diri yang positif dan menekan semua pikiran, perasaan, dan emosi mereka yang menyakitkan. Dalam ranah narsistik, istilah mirroring mengacu pada proses manipulatif yang digunakan si narsistik untuk menyerap informasi tentang identitas orang lain dan menggunakan informasi tersebut untuk menciptakan identitas palsu yang menggambarkan mereka sebagai sempurna. Misalnya, Anda memberitahu seorang narsistik bahwa saudara Anda meninggal dalam kecelakaan mobil 2 tahun lalu. Mereka dapat meniru Anda dengan mengatakan, "Ibu saya meninggal dalam kecelakaan sepeda motor beberapa tahun yang lalu, jadi saya memahami apa yang kamu alami." Si narsistik menggunakan pencerminan untuk membuat Anda merasa didengarkan, dipahami, dan dihargai. Seiring waktu, taktik manipulasi ini akan memungkinkan mereka menampilkan dirinya sebagai orang yang sempurna untuk Anda. Mereka dengan cepat mengetahui bahwa mereka dapat menciptakan identitas yang mampu diterima oleh masyarakat untuk mendapatkan validasi, kekaguman, dan kepastian yang mereka perlukan untuk membangun persepsi diri yang positif dan menekan pikiran, perasaan menyakitkan mereka. Namun, perkembangan kognitif yang tidak sehat yang dimiliki oleh si narsistik telah membuat mereka tidak kompeten secara emosional sehingga mereka hanya melihat sesuatu yang dangkal, materialistis, dan sepele. Oleh karena itu, mereka akhirnya tertarik pada bentuk validasi, kekaguman, dan kepastian yang paling dangkal, materialistis, dan remeh yang ditawarkan masyarakat. Contohnya si narsistik membangun identitasnya berdasarkan validasi, kekaguman, dan kepastian yang mereka dapatkan karena populer, kaya, atau tercantik di sekolah. Semua hal ini menempatkan mereka dalam posisi di mana mereka dikutuk seumur hidup mengejar suplai narsistik untuk mempertahankan persepsi diri yang positif, yaitu saya penting, istimewa, unik, sukses, diinginkan, kaya, cerdas, sehingga emosi mereka bisa stabil. Tanpa suplai narsistik, mereka akan terpaksa menghadapi kenyataan bahwa mereka merasa tidak dapat dicintai, tidak diinginkan, tidak mampu, tidak berharga, dan lemah. Mereka tidak dapat membiarkan hal ini terjadi karena mereka terlalu tidak mampu secara emosional untuk mengambil langkah-langkah menuju penggunaan bentuk regulasi yang sehat, misalnya dengan terapi, untuk mengelola ketidakstabilan emosi mereka. 4. Suplai narsistik membantu mereka mempertahankan pesona publik yang megah. Megah artinya mengesankan dan mengagumkan dalam penampilan atau gaya. Pesona publik adalah kepribadian yang dihadirkan seseorang di muka umum dan dikenal oleh sebagian besar orang.
Si narsistik menggunakan suplai narsistik untuk menciptakan kepribadian publik yang megah yang menyembunyikan rasa tidak aman dan kecenderungan mereka yang kasar. Secara umum, ketidakamanan mereka adalah pikiran, perasaan, dan emosinya yang menyakitkan. Alasan mengapa si narsistik ingin menyembunyikan rasa tidak aman mereka adalah karena jika mereka mengakuinya dan membiarkan orang lain melihatnya juga, hal itu akan menghancurkan persepsi positif mereka terhadap diri sendiri dan membahayakan stabilitas emosional mereka karena mereka tidak mampu mengelola pikiran, perasaan menyakitkan. Selain itu, karena mereka tahu bahwa jika identitas asli mereka terungkap, hal itu akan menghalangi mereka untuk mendapatkan suplai narsistik yang mereka butuhkan untuk membangun persepsi diri yang positif. Ketika si narsistik mendapatkan suplai narsistik dari lingkungan sekitarnya, yang berarti mereka dikagumi, diyakinkan, divalidasi, dan ditempatkan pada posisi berkuasa dan terkendali, mereka mampu mempertahankan persepsi diri yang positif dan selanjutnya, kepribadian publik yang megah yang menggambarkan mereka sebagai orang yang menawan, karismatik, percaya diri, pandai berbicara dan menyenangkan.